Halo halo halo. Berjumpa kembali di channel Tahukah Kamu? Karena apa yang belum kamu tahu, kini jadi tahu. Karena kamu telah menyaksikan Tahukah Kamu? Kali ini Tahukah Kamu akan membahas tentang sejarah singkat tentang sihir menurut pandangan Islam. Karena mungkin banyak di antara kalian pasti belum tahu sejarah tentang sihir itu. Maka dari itu simaklah penjelasan tentang sejarah sihir hanya di channel Tahukah Kamu? Karena apa yang belum kamu tahu sekarang jadi tahu. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan penjelasannya, silakan subscribe channel Tahukah Kamu agar tidak ketinggalan informasi update selanjutnya. Sihir sebagai sebuah ilmu tidak lepas dari hasrat manusia untuk terus berkuasa, dengki, dan kebencian dalam catatan sejarah peradaban manusia. Buku Ensiklopedia Islam untuk Pelajar mengungkapkan, ada 30 ayat Al-Quran yang berkenaan tentang sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102, misalnya, menjelaskan bahwa sihir awalnya berasal dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang mana Allah menurunkan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Quraisy Shihab melalui bukunya, kumpulan tanya-jawab mistik, seks, dan ibadah, menjawab pertanyaan ihwal Harut dan Marut. Ia menjelaskan, menurut sementara ulama, Harut dan Marut merupakan dua orang manusia yang begitu taat kepada Allah sampai-sampai keduanya dinamai malaikat. Berbeda dengan itu, kalangan ulama lainnya berpendapat, keduanya memang malaikat. Bagi kalangan ini, kisahnya bermula ketika para malaikat menyaksikan tingkah pola manusia yang marak membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Mereka menilai, alangkah lebih baiknya bila tugas Khalifah Allah di muka bumi ditunaikan bukan oleh manusia, melainkan malaikat. Mereka kemudian mengadukan kegelisahan ini kepada Allah. Inilah unek-unek malaikat yang kedua. Setelah unek-unek yang pertama yang diuraikan Quran Surah Al-Baqarah Juz 2 ayat 32-33, kata Quraisy Shihab, agar memilih dua di antara mereka sebagai pelaksana tugas Khalifah Allah di muka bumi. Ini lebih sebagai ujian, apakah benar malaikat lebih sempurna dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Dua malaikat terpilih itu adalah Harut dan Marut. Keduanya lantas turun ke bumi dengan dilengkapi potensi-potensi kemanusiaan. Namun, Harut dan Marut dalam perjalanannya mengalami banyak godaan, sebagaimana yang diterima kebanyakan orang. Akhirnya, keduanya terjerumus rayuan. Beberapa riwayat menyebut lantaran perempuan. Itu sekelumit kisahnya ditemukan dengan panjang lebar dalam berbagai kitab tafsir. Kisah ini dipahami oleh sementara pakar sebagai kisah simbolik, tulis Quraisy Shihab. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 memaparkan penjelasan tentang surat Al-Baqarah yang berbicara tentang Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101, Allah berfirman yang artinya, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa atau kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Kata mereka, itu merujuk pada kaum Yahudi. Menurut Ibnu Katsir, sekelompok dari kaum Yahudi telah mencampakkan kitab Allah yang di dalamnya terdapat berita kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka lebih tertarik belajar dan melakukan sihir demi menolak kenabian Rasulullah. Dalam konteks masa kenabian, seorang Yahudi, Labid bin Asam, pernah berupaya menyihir untuk mencelakakan Rasulullah. Namun, Allah memperlihatkan dan menyelamatkan Rasulullah dari sihir tersebut. Kisah ini disarikan Ibnu Katsir dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum Yahudi juga membantah kenabian Rasulullah Muhammad justru bukan dengan kitab Taurat, melainkan Ashif serta sihir Harut dan Marut. Padahal, jelas Ibnu Katsir, Al-Quran terbukti tidak bertentangan dengan kitab Taurat. Namun,
Begitu mengetahui fakta tersebut, kaum Yahudi malah melempar kitab Taurat. Sebenarnya kaum Yahudi itu mengetahui, tetapi mereka membuang dan menyembunyikan pengetahuan mereka itu dan mengingkarinya. Kata-kata dah, sebagaimana dikutip Ibnu Katsir. Definisi ashif. Apa dan bagaimana kitab ashif itu? Semua bermula sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Abi Hatim yang diperoleh dari Ibnu Abbas. Ashif adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Dia mengetahui Ismu al-Azam, nama yang paling agung. Dia mencatat segala sesuatu atas perintah Nabi Sulaiman, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Setelah Nabi Sulaiman wafat, setan-setan mengeluarkan tulisan-tulisan itu kembali dan mereka mengatakan, inilah kitab pedoman yang diamalkan Sulaiman. Setan-setan itu menuding Nabi Sulaiman telah mempelajari dan melakukan sihir, sebagaimana tulisan-tulisan yang dikubur itu. Ibnu Abbas melanjutkan riwayat ini, sehingga orang-orang yang bodoh mengingkari Nabi Sulaiman dan mencacinya, sedangkan para ulama diam, sehingga orang-orang bodoh itu masih terus mencaci Nabi Sulaiman hingga Allah menurunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 102 kepada Nabi Muhammad. Ayat itu terjemahnya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Definisi kitab ashif. Dengan demikian, lebih sebagai tulisan-tulisan sihir yang telah dikubur, bukan ditulis atau dikarang. Ashif atas perintah Nabi Sulaiman. Tuduhan kaum musyrik bahwa Nabi Sulaiman mengerjakan sihir pun terbantahkan. Lebih lanjut, Ibnu Katsir mengutip pandangan beberapa pihak yang menegaskan, praktik-praktik sihir sudah ada jauh sebelum masa kenabian Sulaiman. Setidaknya, tukang sihir sudah marak di lingkaran kekuasaan sejak era Nabi Musa. Kita tahu adanya sejumlah ayat Al-Quran yang mengisahkan keimanan mereka setelah menyaksikan mukjizat tongkat Nabi Musa. Di ayat lain, Al-Quran juga menyebut kaum durhaka yang menuding Nabi Saleh sebagai pengikut sihir. Masih mengenai Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Ibnu Katsir melanjutkan penjelasannya. Di sana, Allah berfirman, mereka setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Menurut Ibnu Abbas, Allah tidak menurunkan sihir kepada Harut dan Marut. Ibnu Katsir juga mengutip elaborasi dari Ibnu Jarir yang menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Nabi Sulaiman tidak kafir, dan Allah tidak menurunkan sihir kepada kedua malaikat tersebut, tetapi setan-setan itu yang kafir. Mereka setan-setan mengajarkan sihir kepada manusia di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Kurung siku buka kurung siku tutup. Dengan demikian, makna malaikat itu adalah Jibril dan Mikail karena para penyihir dari kalangan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Allah telah menurunkan sihir melalui lisan Jibril dan Mikail kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Maka Allah pun mendustakan mereka dalam hal itu. Dan dia memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidak pernah turun dengan membawa sihir. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan mengenai sihir menurut Islam. Kamu jadi tahu, karena tahukah kamu jadi bisa menambah wawasan. Selamat menyaksikan penjelasan yang lainnya di channel Tahukah Kamu. Sampai jumpa.